Baik, anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran agama. Hari ini, materi kita adalah aku membutuhkan orang lain. Baik, kita melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial. Menyebutkan orang-orang yang turut berperan dalam mengembangkan dirinya. Terbiasa mendoakan orang-orang yang berjasa mengembangkan dirinya dan menjelaskan pesan kitab suci dari Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35 mengenai arti pentingnya orang lain. Baik anak-anak, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia adalah pribadi yang unik. Sebagai makhluk sosial, ia senantiasa berhubungan, berelasi, berteman dengan orang lain di sekitarnya. Sikap manusia sebagai makhluk sosial adalah saling memberi dan saling menerima dalam kehidupan bersama. Sejatinya, manusia itu saling tergantung kepada satu sama lain dan saling membutuhkan. Dalam kebersamaan dengan orang lain itu, kita berkembang. Dalam kebersamaan dengan orang lain, setiap individu dapat membuka diri seluas-luasnya. Selanjutnya, selain membuka diri, dia pun harus aktif mengungkapkan diri semaksimal mungkin agar orang lain pun dapat berkembang. Sehingga terjadilah yang dikatakan interaksi yang semakin memperkaya diri dan pribadi masing-masing. Siswa akan semakin berkembang jika mereka semakin berani membuka diri dan mengungkapkan diri secara jujur dalam kebersamaan. Kehidupan sosial bukan merupakan tambahan bagi manusia, tetapi melalui pergaulan dengan orang lain, melalui kewajiban-kewajiban yang timbal balik, dan melalui dialog persaudaraan, kita dapat mengembangkan segala bakat, pembawaan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam Gaudium et Spes artikel yang ke-25. Poin 1. Kebersamaan dan persahabatan pada anak-anak acap kali hanya dapat bertahan dalam situasi yang menguntungkan sendiri. Alasan kebersamaan dan bersahabat hanya didorong oleh perasaan senang dan tidak senang, atau orang itu menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan orang yang kurang menguntungkan karena perbedaan pendapat atau kurang simpatik akan dijauhi. Baik, untuk mengerti lebih jauh tentang materi kita hari ini, Pak Guru membacakan kisah tentang Rokhompingyen. Seorang anak bernama Rokhompingyen pernah dikabarkan hilang saat menggembalakan kerbau di hutan Kamboja pada tahun 1889. Saat itu, Rock baru berusia 8 tahun.
Setelah 18 tahun, tepatnya pada tahun 2007, Rock sempat dikabarkan ditemukan ketika seorang warga melihat seorang wanita telanjang memasuki rumahnya untuk mencuri beras. Karena mereka yakin wanita itu adalah Rock, pihak keluarga mencoba mengembalikan perilaku Rock seperti manusia normal. Namun usaha tersebut gagal, karena Rock lebih suka merangkak daripada berjalan dan tak mau mengenakan pakaian. Bahkan akhirnya Rock kembali kabur ke hutan. Walaupun tidak diketahui secara pasti dirawat oleh hewan apa, namun diyakini kalau Rock saat masa perkembangannya diasuh oleh hewan-hewan liar di dalam hutan. Baik anak-anak, cerita tadi kita ambil dari internet tentunya, dengan alamat yang Pak Guru tuliskan tersebut ya. http unikanya.com tahun 2012. Manusia yang dibesarkan hewan. Baik, itu adalah sepenggal kisah. Sekarang Pak Guru ingin tahu anak-anak setelah mendengarkan kisah tersebut. Yang pertama, apa yang dikisahkan dalam cerita di atas? Yang kedua, mengapa Rock Hompingen bisa berperilaku seperti itu? Apakah kamu pernah mengalami kesendirian di suatu waktu dan di suatu tempat? Bagaimana rasanya? Apakah kamu pernah mengalami kebersamaan dengan teman-teman yang sangat akrab? Bila mana? Bagaimana rasanya? Demikian tadi adalah beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa membantu kita untuk mengerti dan mengenal bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Baik, kita lanjut. Seorang anak tidak bisa hidup tanpa orang lain untuk bertumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kisah Rock Hompingen dari Kamboja menegaskan bahwa apabila manusia tidak hidup dalam komunitas atau kelompok sesama manusia, maka akan terjadi sikap yang menyimpang, bahkan dalam hal pertumbuhan fisik serta cara berbahasa sebagai manusia normal. Sekarang anak-anak, Pak Guru minta yang pertama, tuliskan nama temanmu yang paling baik. Kedua, tuliskan apa yang bisa kamu lakukan untuk temanmu yang paling baik. Ketiga, tuliskan apa yang dilakukan temanmu untukmu. Jika sudah selesai, maka silahkan dikirim kepada Pak Guru. Kita lanjut. Kita semua mempunyai teman. Kita semua mempunyai teman dan kita semua telah berbuat banyak hal yang baik untuk teman. Demikian juga teman-teman kita sudah berbuat banyak hal yang baik untuk kita. Jika kita mau menjadi teman yang baik, maka kita harus saling menolong, saling memberi, dan saling menerima. Sekarang kita lihat dalam teks kitab suci. Nanti silakan anak-anak membaca
Markus bab 3 ayat 33 sampai dengan 35, dibantu oleh orang tuanya. Setelah membaca teks tersebut, maka silahkan anak-anak menjawab pertanyaan ini. Apa yang dikisahkan dalam teks kitab suci di atas? Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Baik anak-anak, itu adalah beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk memahami Injil Markus bab yang ke-3 ayat 31 sampai dengan 35. Pak Guru memberikan beberapa kesimpulan dari Matius bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Dari Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Kata orang-orang, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Artinya, orang menghendak mengakui bahwa Yesus itu memiliki orang tua serta sanak saudaranya yang senantiasa berusaha berkumpul bersama. Yesus menjawab, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Kemudian ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Maksudnya bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, mari kita membuat refleksi. Aku layak melaksanakan kehendak Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Melakukan kehendak Allah merupakan dasar dalam kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Kehidupan bersama sebagai murid-murid Yesus tidak didasarkan pada keturunan atau ikatan darah, melainkan pada sikap saling mengasihi sebagai wujud dalam melakukan kehendak Allah. Sebagai penutup, Pak Guru menyanyikan sebuah lagu untuk kita semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nanti dilanjutkan, dalam Yesus ada cinta kasih. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Kiranya dengan penjelasan dari Pak Guru bisa membantu anak-anak untuk memahami dan mengerti tentang aku membutuhkan orang lain. Pesan Pak Guru, ingat, tetaplah patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan yang kita bekerja. Kemudian rajinlah belajar di rumah. Terus
tekun dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena itu akan membantu anak-anak untuk nilai dan juga membantu anak-anak dalam mengerti setiap penjelasan atau materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak untuk anak-anakku semuanya.